Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 ya. Nah, pertemuan ke-6 ini kita akan membahas referensi OSI dan TCP. Nah, supaya komputer dapat mengirim informasi ke komputer lain dan dapat menerima dan mengerti informasi, harus ada aturan atau standar untuk proses komunikasi tersebut. Nah, standar ini meyakinkan kita bahwa beberapa jenis produk dan perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya yang berbeda vendor dan melewati beberapa jaringan. Nah, untuk pembakuan ini disebut dengan model, gitu ya. Dengan model. Nah, ada International Standard Organization atau ISO telah menciptakan model secara luas untuk industri atau framework untuk mendefinisikan aturan-aturan jaringan yang harus dilakukan untuk komunikasi yang handal. Nah, model jaringan ini dibagi menjadi layer, yang masing-masing layer mempunyai fungsi yang berbeda dalam proses komunikasi. Nah, lalu mengapa harus dibuat? Gitu. Jadi layer itu kenapa harus dibuat? Nah, paket data harus melalui beberapa tahapan dan proses. Untuk menstandarkan proses, harus digunakan sebuah model yang menunjukkan bagaimana data dikirimkan, diseleksi, dibongkar muat, dan diantar ke tujuan. Nah, pada proses inilah yang disebut dengan model jaringan. Nah, keberadaan model jaringan menyediakan sebuah framework untuk standar implementasi dan protokol yang digunakan oleh mesin dan perangkat untuk berkomunikasi. Sehingga proses dan pekerjaan dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok logika yang disebut dengan layer. Nah, dalam konsep layer, jadi suatu informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut dengan paket data. Nah, di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan, serta informasi yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk konsep layer, membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. Nah, dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas diskrit yang lebih sederhana dalam layer-layer. Nah, kemudian untuk model OSI itu model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor. Nah, model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan. Nah, jadi model OSI itu membantu kita melihat fungsi yang terjadi pada setiap layer. Nah, di sini layer model referensi OSI ya, Open System Interconnection ya. Kalau OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Nah, model referensi dalam komunikasi data yaitu standarisasi antar vendor komputer untuk berkomunikasi. Nah, pada model referensi OSI, Open System Interconnection, jadi komunikasi data jaringan dibagi menjadi 7 layer yang bekerja dalam sebuah pengiriman maupun penerimaan data. Sedangkan dalam model referensi TCP, komunikasi dibagi menjadi 5 layer. Nah, masing-masing layer bertanggung jawab khusus pada proses komunikasi data. Nah, pada referensi OSI dibagi dalam 2 kelompok, yaitu upper layer dan lower layer. Nah, kalau upper layer berarti fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Nah, sedangkan lower layer adalah
intisari komunikasi data melalui jaringan aktual untuk network engineer. Nah, bagian utama yang menjadi perhatian adalah lower layer. Nah, sedangkan untuk network analis tentu akan bergelut dalam upper layer. Nah, namun tetap tidak menghiraukan lower layer. Nah, dalam model representasi Open System Interconnection, nah maksud dari open di sini adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras gitu. Jadi perangkat keras apapun yang digunakan, jadi sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Tujuan penggunaan model OSI adalah untuk membantu desain jaringan, memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol. Nah, jaringan dan metode transmisi. Model ini dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Nah, jadi setiap layer itu harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung maupun serentetan protokol dan standar. Nah, di sini merupakan penjelasan atau ada macam-macam layer dari lapisan OSI. Nah, yang pertama kita akan membahas di layer 7 gitu ya. Nah, di layer 7 itu ada application. Nah, application itu menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Nah, layer ini juga merupakan interface atau antarmuka yang menghubungkan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan membuat pesan apabila terjadi kesalahan. Nah, jadi protokol yang bekerja pada layer ini adalah diantaranya FTP, SMTP, HTTP, POP3, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di layer 6 ada presentation. Nah, layer ini berfungsi untuk mengkonversi data ke dalam format yang dapat dibaca dan ditransmisikan melalui jaringan. Nah, layer ini membentuk kode konversi, translasi data, dan enkripsi. Nah, kemudian di layer kelima ada session. Nah, layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat serta melakukan resolusi nama. Nah, protokol pada lapisan ini antara lain NetBIOS, ASDP, PAP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di layer 4 ada transport. Nah, di transport ini memecah data menjadi beberapa segmen yang masing-masing segmen memiliki nomor urut. Nah, sehingga dapat disusun kembali oleh perangkat penerima untuk membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Kemudian mengirim ulang paket-paket yang hilang dan menyediakan penanganan error. Nah, protokol pada layer ini adalah TCP dan UDP gitu ya. Nah, kemudian layer 3 ada network. Nah, pada umumnya layer ini merupakan layer yang bertanggung jawab atas pengalamatan, addressing ya, seperti mendefinisikan alamat IP, melakukan routing. Protokol pada layer ini antara lain ada IP ya, IP dan device pada layer ini yaitu router dan switch layer 3. Nah, kemudian layer 2 ada data link. Nah, data link ini menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format frame, mengkoreksi kesalahan, kemudian flow control, pengalamatan hardware, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan dapat beroperasi. Nah, layer ini dibagi menjadi 2 sublayer yaitu logical link control. Ya. Sublayer ini berfungsi untuk mengkonversi satuan bit data yang dapat dibaca oleh host ke satuan sementara yang ada di layer data link. Nah, kemudian sublayer yang kedua ada media access control. Nah, sub ini berfungsi untuk mengkonversi satuan data
menjadi kesatuan data yang dapat dibaca oleh media transmisi gitu. Contohnya volt, hertz gitu, dan lain sebagainya. Nah, device di layar ini diantaranya adalah switch layer 2 dan bridge. Nah, kemudian layer 1. Nah, di layer 1 ini ada physical. Nah, kalau layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan yang digunakan. Jadi, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan jaringan. Intinya layer ini berfungsi untuk melakukan proses pengiriman data via media transmisi seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, device seperti hub dan repeater ada pada lapisan ini. Jadi ini udah dijelasan ya fungsi-fungsinya. Fungsinya sudah dibahas, kita langsung ke model referensi TCP atau IP. Nah, TCP atau IP jadi Transmission Control Protocol, dikembangkan sebelum model OSI ada. Nah, jadi namun demikian lapisan-lapisan pada TCP tidak cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu layer physical, network, internet, transport, dan application. Nah, lapisan aplikasi pada TCP mencakup 3 lapisan OSI teratas. Nah, layar keempat atau layar transport pada TCP itu mendefinisikan 2 buah protokol, yaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Nah, sementara itu pada lapisan ketiga atau Internet Layer mendefinisikan Internet Networking Protocol atau IP. Nah, namun ada beberapa protokol yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. Nah, nah di sini dalam TCP ya, TCP ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini ada application. Nah, layer ini merupakan kombinasi dari 3 layer pada OSI, yaitu application, presentation, dan session yang menyediakan komunikasi di antara proses atau aplikasi pada host yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua transport. Nah, pada lapisan ini ada 2 protokol yang bekerja, yaitu UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol yang bekerja dengan metode connection oriented. Nah, kemudian ada TCP, Transfer Control Protocol, adalah protokol yang bekerja dengan metode connection oriented. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada internet. Nah, layer ini berkaitan dengan routing data dari sumber ke tujuan. Nah, protokol pada lapisan ini adalah IP dan didukung oleh protokol RARP, ICMP, ARP, dan ICMP. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ada network. Nah, network berkaitan dengan logical interface, diantaranya satu ujung sistem dan jaringan, serta melakukan fragmentasi atau defragmentasi datagram. Ada pula yang beranggapan bahwa lapisan ini merupakan lapisan fisik, sehingga TCP atau IP dianggap hanya memiliki 4 layer. Gitu. Nah, sebenarnya ada 5 ya. Yang kelima itu ada physical. Nah, pada lapisan ini ditentukan karakteristik media transmisi. Nah, jadi di sini bagaimana rata-rata pensinyalan serta skema pengkodean sinyal dan sarana sistem pengiriman data ke device yang dihubungkan ke network.
Nah, untuk proses enkapsulasi dan deskapsulasi pada model referensi TCP ini tidak jauh berbeda dengan referensi OSI. Nah, saat melewati sebuah layer maka akan ditambahkan sebuah header pada data tersebut. Nah, di sini ada perbandingannya ya. Di sini perbandingan dari OSI dan TCP ya, bisa dilihat. Di sini ada persamaannya, jadi keduanya memiliki layer-layer. Nah, kemudian memiliki application layer, itu bisa dilihat ya persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya TCP mengombinasikan presentasian dan session layer OSI ke dalam application layer. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum.